Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, aku Dinda Putri Salma Maulida Hayati. Aku adalah mahasiswi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua terkait artikel yang sudah aku buat dengan judul Manajemen Teknologi Pembayaran Nasional (KRIS) sebagai alat bela negara di era digital. Yang dimana menurut aku pembahasan ini tuh penting dan seru banget buat kita bahas sebagai warga negara Indonesia, yaitu mengenai bagaimana sih KRIS yang sering kita gunakan sebagai alat transaksi saat kita berbelanja ternyata bisa jadi alat bela negara di era digital loh. Menarik banget kan? Yuk, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Kalau ngomongin soal bela negara, yang kebayang pasti hal-hal seperti militer, pertahanan, atau hal-hal fisik berat lainnya. Benar nggak nih teman-teman? Padahal, di era digital seperti sekarang, bela negara itu bisa kita lakukan melalui hal-hal kecil, bahkan lewat cara kita bertransaksi. Kok bisa sih? Nah, disinilah peran teknologi pembayaran seperti KRIS mulai bisa kita rasakan. Bela negara itu ternyata bukan cuma soal angkat senjata loh teman-teman. Tapi, menurut beberapa literatur yang aku baca, bela negara itu mencakup semua hal atau tindakan yang kita lakukan dalam menjaga keberlangsungan bangsa, termasuk bagaimana cara kita beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat. Quick Response Code Indonesian Standard atau yang sering kita kenal sebagai KRIS adalah standar pembayaran nasional. Yap, benar banget teman-teman. Jadi, KRIS itu merupakan produk pembayaran lokal karya anak bangsa Indonesia. Yang dimana dengan KRIS, kita hanya perlu menggunakan satu kode saja, kita bisa melakukan transaksi melalui berbagai aplikasi e-wallet ataupun mobile banking. Dengan memilih KRIS sebagai alat transaksi, kita sebenarnya ikut mendukung kedaulatan finansial Indonesia loh teman-teman. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena penggunaan KRIS akan meminimalkan ketergantungan Indonesia terhadap sistem pembayaran asing. Jadi, semakin banyak orang yang menggunakan KRIS, maka teknologi finansial negara kita akan semakin kuat. Salah satu sektor yang paling merasakan dampak dari penggunaan KRIS adalah sektor UMKM. Dulu, banyak sekali sektor UMKM yang merasa kesulitan dalam menerima pembayaran digital atau non-finansial karena harus menyediakan banyak sekali metode pembayaran. Tapi sekarang, dengan satu kode saja dari KRIS, semua aplikasi pembayaran bisa menggunakannya untuk bertransaksi. Nah, hal ini membantu sektor UMKM lebih efisien dan meminimalkan resiko kehilangan uang tunai. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata KRIS itu mempunyai banyak sekali keunggulan yang membuatnya diandalkan oleh banyak orang. Nah, beberapa keunggulannya diantaranya yaitu yang pertama, proses transaksinya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Yang kedua, proses transaksinya lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, hanya dengan satu kode saja, semua aplikasi pembayaran bisa menggunakannya. Yang keempat, biayanya lebih murah. Yang kelima, proses transaksi dilakukan pencatatan otomatis. Dan yang keenam, bisa digunakan untuk transaksi lintas negara dengan konversi mata uang otomatis. Di balik keunggulan KRIS, tentu saja dalam pemakaiannya tetap ada tantangannya ya teman-teman. Nah, beberapa tantangan dalam penggunaan KRIS diantaranya yaitu yang pertama, penggunaannya harus menggunakan jaringan internet yang stabil dan lancar. Dan yang kedua, sebagian masyarakat masih belum bisa beradaptasi dengan pembayaran non-finansial. Dan yang ketiga,
meningkatnya risiko penipuan dengan kode QR palsu. Jadi, teman-teman harus tetap hati-hati ya dalam melakukan transaksi. Nah, dengan menggunakan KRIS, kita sebenarnya ikut mendukung kemandirian teknologi finansial Indonesia. Jadi, intinya, bela negara itu bisa kita lakukan melalui hal-hal kecil. Salah satunya adalah melalui cara kita memilih teknologi lokal yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan negara Indonesia. Jadi, mulai sekarang, ayo kita dukung inovasi dalam negeri, salah satunya dengan menggunakan KRIS sebagai alat transaksi. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa pesan yang bisa aku sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain ya, biar semakin banyak yang paham kalau bela negara itu bisa kita lakukan melalui hal-hal sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap positif, dan memberikan yang terbaik untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.